Assalamualaikum. 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita yaitu Dialog Nuansa Fajar. Iya, apa kabar kaum muslimin dan muslimah? Iya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan di Nuansa Fajar dengan mengangkat topik yaitu Syawal sebagai bulan peningkatan kualitas diri. Dan melalui Zoom dengan narasumber kita sudah tersambung ada Bapak Dr. Haji Muhammad Akil MH melalui Zoom. Kita langsung aja menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Iya, gimana pagi Alhamdulillah. hari ini kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, Iya. kali ini kita akan membahas ini terkait dengan Syawal sebagai bulan peningkatan kualitas diri dan Iya. sebentar juga ada Iya. sesi tanya jawab terkait dengan pembahasan kita. Kita juga tunggu partisipasi untuk pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Iya, namun sebelumnya kita memberikan dulu penjelasan dari Pak Dokter ini terkait dengan pembahasan kita. Tafadhal, Pak Dokter. Iya. Iya, jadi alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Syawal adalah bulan peningkatan kualitas diri ya. Iya. Ya, pasca Ramadan kita lalui ya, alhamdulillah. Ya, memang dalam bulan suci Ramadan adalah merupakan suatu pelatihannya. Mm-mm. Baik, saya mulai ya. Mm-mm. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nuansa Fajar yang saya hormati, kali ini kita membahas suatu tema dengan mengangkat suatu tema yang pasca Ramadan, yakni bulan Syawal adalah suatu bulan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Mm-mm. Nah, memang dalam kehidupan kita ini, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mengajak kepada kita semua mari senantiasa berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan suri tauladan, contoh yang terbaik dalam hidup kita, Mm-mm. baik di dunia ini dan insya Allah mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Oleh karena itu, mari kita memberikan diri kita atau mendorong diri kita setelah Ramadan ini, kita meningkatkan, sekalipun di dalam bulan suci Ramadan itu ada ibadah-ibadah tertentu Mm-mm. yang memang dilakukan hanya di bulan suci Ramadan itu. Iya. Tapi eh, di bulan-bulan yang lain, termasuk misalnya di bulan Syawal ini, Mm-mm. ya banyak hal-hal atau banyak macam ibadah yang bisa kita ya jadikan pelajaran yang kita lalui di bulan suci Ramadan itu. Misalnya, ya saya sudah dipersilakan untuk menyampaikan, ya. Oh iya, lanjut Iya, lanjut. iya, misalnya kita di bulan suci Ramadan kan, yang pertama itu diwajibkan kita berpuasa. Mm-mm. Dalam arti, ya puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Iya. Sekalipun puasa wajib itu ditentukan ada tiga
waktu ya, atau ada 3 macam puasa wajib. Iya. Puasa bulan suci Ramadan, puasa qada, artinya mengganti puasa kita yang Iya. kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian ada puasa apa namanya? Puasa nazar. Iya. Kalau kita bernazar untuk berpuasa, misalnya kita ujian, ya lalu kita bernazar kalau saya lulus, saya insya Allah berpuasa 3 hari berturut-turut, itu kan puasa wajib. Ya. Iya. Nah itu yang pertama. Ya. Tapi memang kan ya puasa di bulan suci Ramadan itu tidak ada puasa ya di bulan yang lain yang diwajibkan kecuali di situ. Tetapi masih banyak kok ya puasa-puasa sunat ya di luar bulan puasa. Yakni misalnya sesudah bulan puasa ini ada puasa 6 hari ya di bulan Syawal. Iya. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Syawal itu 6 hari, maka dia akan diberikan pahala sama dengan kalau dia berpuasa 1 tahun berturut-turut. Artinya 360 hari ya dalam Iya. 1 tahun itu. Jadi sama pahalanya. Oleh karena itu ya lebih banyak lagi kita berasa hanya 6 hari dituntut bagi kita, itu pun juga sebagai puasa sunat. Pada para pemirsa yang saya muliakan, nah itu yang pertama puasa puasa ya. Iya. Jadi kita ini istiqomah. Dalam Al-Quran kan istiqomah itu disebutkan. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian. Artinya istiqomah. Ya. Meneguhkan pendirian. Kemudian mereka ya dijaga atau diturunkan oleh Allah malaikat ya kepada kita yang istiqomah itu Iya. dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih. Allah menjanjikan bagimu surga. Iya. Nah, itu ya. Jadi bukan main kalau kita istiqomah. Ya, misalnya istiqomah tadi puasanya itu ya walaupun di bulan suci Ramadan adalah puasa sunat, ya puasa wajib, tapi di luar bulan suci Ramadan ada puasa sunat banyak, termasuk 6 hari ini di bulan Syawal, ditambah lagi lainnya itu ada puasa Senin Kamis, ada puasa putih, ya, ya itu puasa putih yang ya 13, 14, 15 di dalam setiap bulan Hijriah, ya, bulan Hijriah. Jadi ini para pemirsa yang saya muliakan, itu yang pertama yang harus kita jadikan sebagai ya peningkatan kualitas diri. Selalu kita berpuasa karena sudah ada kita lalui pelatihan di bulan Ramadan itu. Berpuasa kita berturut-turut 30 hari. Kecuali wanita ya. Iya. Kalau laki-laki kan nanti ada uzurnya baru dia bisa meninggalkan itu puasa. Misalnya orang tua, kemudian ya orang yang berjalan ke tempat yang jauh dan tidak bisa berpuasa tapi harus diganti nantinya di qada ya. Iya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan itu ya ada sholat sunat tarwih. Ya, sholat sunat tarwih. Tapi kan di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan itu tidak ada sholat tarwih. Tapi banyak sholat sunat. Termasuk sholat sunat rawatib. Iya. Sholat sunat rawatib itu di dalam mendampingi sholat wajib kita terdiri dari 12 rakaat. Ya.
Iya. Ada 12 rakaat yang mendampingi sholat wajib kita. Ya, Mm-mm. ya sebagaimana ya Nabi SAW bersabda, ya, Iya. man sholla isnatai asyarata raka'atin fi yaumi wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Iya. Siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya ya apa namanya, rumah di surga, Iya. ya istana di surga, Mm-mm. ya insya Allah. Jadi ya kalau kita mau dibangunkan rumah di surga, ya maka kita selalu langgengkan, selalu istiqomah melaksanakan sholat sunat 12 rakaat, ya, Iya. yang mendampingi sholat wajib kita. Yang mana itu? Mm-mm. Yang pertama adalah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ya, Iya. itu sebelum subuh, ya. Kemudian sholat sunat 4 rakaat sebelum duhur, Mm-mm. ya itu sudah 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur. Sholat sunat rawatib ini, ghairul rawatib ada juga, ya. Ini rawatib artinya mendampingi sholat wajib kita yang bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita dalam melaksanakan sholat wajib itu, yang sholat sunat rawatib itu. Itu. Jadi 2 rakaat setelah duhur sudah 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya, sudah 10, ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Berarti ya 12. Iya. Ya ini diriwayatkan oleh ya istrinya Nabi, ya. Ya ini Mm-mm. namanya Ummu Habibah. Ada ya istri Nabi, salah seorang istri Nabi meriwayatkan di sini bahwa Nabi senantiasa melaksanakan sholat sunnah itu. Iya. Ya, ya itu, ya. Nah Mm-mm. kemudian yang ketiga, jadi ini sholat sunat, ya, sekalipun tidak ada di dalam bulan yang lain selain Ramadan itu namanya sholat tarawih, tapi banyak sholat sunat yang lainnya, termasuk sholat duha yang selalu diprogramkan di UMI itu, ya sholat duha berjamaah, Iya. ya di UMI di sholat sunat berjamaah. Bahkan kita ya ceklo ibadah namanya, ya, kalau Iya. pagi-pagi itu ceklo baru sholat duha, ya Mm-mm. bersama-sama semuanya, dan ini menjadi penilaian oleh pimpinan di Iya. universitas kami, ya alhamdulillah. Nah kemudian ya yang ketiga yang selalu kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, istiqamah kita, misalnya melakukan atau melaksanakan eh, sodakah. Iya. Ada namanya sodakah subuh, ya. Iya. Ya kita masukkan misalnya di celengan, lalu kita bawa nanti di panti asuhan seminggu kemudian, kan? Mm-mm. Ya kita sedikit demi sedikit Mm-mm. itu melanggengkan, dan itu juga di bulan puasa kita lakukan. Jadi meningkatkan ke situ, dia memberikan siapa yang perlu kita tolong atau siapa yang membutuhkan pertolongan kita, dari situ nantinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, selalu kita di dalam bulan suci Ramadan disunatkan selalu membaca Al-Quran. Iya. Kalau perlu ya menghatamkan Al-Quran. Di bulan yang lain juga, supaya merupakan pelatihan di bulan suci Ramadan itu untuk meningkatkan kualitas kita, ya selalu membaca. Dan itu juga merupakan pelatihan buat kita bagaimana tahsinul qiraah Al-Quran itu. Mm-mm. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, Mm-mm. itu yang keempat. Kemudian senantiasa kita, yang kelima adalah senantiasa kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Nah, Mm-mm. sehingga ya apapun yang kita lakukan, ya dianggap sebagai pelaksanaan ibadah buat kita. Misalnya menolong orang lain. Dalam Al-Quran kan dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Mm-mm. Nah, itu ya tolong menolonglah di antara kamu dengan jalan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam keburukan. Mm-mm.
Para pemirsa yang saya muliakan, nah itulah sebabnya sehingga ya dikatakan dalam hadis Nabi, hairun nas anfa'uhul linnas. Yang terbaik di antara kamu manusia itu adalah orang yang paling baik atau yang paling banyak manfaatnya bagi sesamanya manusia. Mm-mm. Ya, begitu juga. Ya, ini sedikit banyaknya yang kita lakukan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan, memang dalam hadis Nabi disebutkan, ya, Iya. inna ahabba inna ahabbal amal ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Mm-mm. Jadi yang dicintai oleh Allah, perlakuan-perlakuan kita, amal-amal kita, sekalipun sedikit, tetapi itu berkelanjutan. Iya. Istiqomah melakukannya. Mm-mm. Nah, ini barangkali yang perlu kita, ya, jadi kesimpulannya bahwa, ya, kalau kita mau meningkatkan kualitas diri kita, khususnya di bulan Syawal ini, karena sudah kita lalui pelatihan di bulan suci Ramadan, Mm-mm. maka kita harus istiqomah melakukan Mm-mm. apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu. Yang pertama tadi berpuasa. Jadi banyak puasa sunat di luar bulan puasa. Mm-mm. Kemudian kita selalu sholat sunat. Khususnya itu sholat sunat rawatib. Ya. Dan banyak lagi sholat sunat-sunat yang lainnya. Iya. Termasuk sholat sunat tahajud. Ya, kemudian yang ketiga adalah selalu kita bersedekah. Ya, ya kalau bisa ya sedekah subuh yang selalu kita langgengkan itu, lalu kita bawa ke panti asuhan misalnya setelah 1 minggu. Kemudian yang keempat adalah ya senantiasa membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Memang juga dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa Mm-mm. 'allamahu. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan Mm-mm. mempelajarinya atau mengajarkannya. Iya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kelima, selalu berbuat baik kepada sesama kita, Mm-mm. ya, sesama manusia. Karena juga sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya manusia. Iya. Inilah barangkali yang saya sempat sampaikan Mm-mm. pada subuh hari ini. Mm-mm. Ya, mungkin ada dialog kita ya. Iya, ini ada penelpon Ya, kita ya, ini Pak Dokter, ya. kita terima Ya. telepon dulu di Assalamualaikum 08114. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon dulu ini. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Pak Bahar di Bone Caming, silakan dengan pertanyaannya. Sholat, sholat 2 rakaat. Mm-mm. Terbitnya matahari jam 6 di. Iya. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, pertanyaan dari pendengar kita yang ada di Bone Caming, Pak Bahar, ini ditanyakan sholat apa itu yang dilaksanakan pada saat terbit matahari pagi-pagi 2 rakaat katanya. Oh, Tafadhal. iya. Jadi itu ya, Iya. waktu kita misalnya ini yang selalu dilanggengkan juga orang yang naik tanah suci itu, Mm-mm. ya, apa ya, sholat, memang sholat fajar namanya, Mm-mm. sholat fajar namanya. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau sudah terbit matahari itu adalah namanya sholat duha, Iya. sholat duha ya. Tapi kalau masih bulan, ya jam 6 itu pagi misalnya, Mm-mm. jam 6 pagi adalah sholat sunat fajar namanya ya. Iya. Ya, Sholat sholat sunat sunat fajar. fajar namanya. Ada Mm-mm. ada memang, waktu saya ingat waktu saya naik tanah suci itu,
Iya. Ya orang buruh itu semua salat sunat ya. Iya. Semua yang disunatkan ser- termasuk ini kalau pertama muncul matahari ya Mm-mm. di jam 6 itu ya salat sunat fajar namanya ya. Mm-mm. Iya. Oke, Nah, itu. seperti Nah, itu. selain itu ya juga dimasukkan ya ada salat sunat duha. Iya, iya. Kalau Mm-mm. salat duha itu yang saya sampaikan tadi yang dilakukan di UMI Iya, setiap hari ya merupakan ceklok. Ini iya. barangkali Oke, ya baik. Pak masih ada Dokter, barangkali yang lain. masih ada lagi Iya. nih. Mengapa sebagian orang kembali ke kebiasaan lama setelah Ramadan berakhir? Karena pada saat waktu bulan Ramadan itu semua itu orang konsisten Ki, yang namanya ibadahnya tepat waktu dan lain sebagainya. Namun setelah sudah Ramadan ini tidak kembali lagi kebiasaan lamanya yang tidak tepat waktu sholatnya. Iya. Iya, 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 iya. Pak Dokter. Iya, boleh jadi ya kalau Mm-mm. saya melihatkan dengan kesibukan itulah Mm-mm. sebabnya ya kita dituntut untuk istiqomah tadi. Iya. Ya, itu hadis Nabi ya. Ya, Mm-mm. sekalipun sedikit perlakuan amal kita atau ya ibadah kita, tapi senantiasa kita melakukannya. Iya. Ya, jadi ini dituntut kita istiqomah, tapi mungkin ya Mm-mm. kita ini misalnya di negara kita ini kan ya di bulan puasa memang dipendekkan itu masa-masa kerja ya. Mm-mm. Mm-mm. Pekerjaan kita jamnya juga biasa dipendekkan mengajar saja. Yang Mm-mm. biasanya 2 jam ya kita berdiri di depannya mahasiswa. Ya kalau Mm-mm. bulan puasa ya biarlah 1 jam saja. Iya, iya. Karena memang dituntut kita. Bilang kan di dalam bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya itu barangkali Mm-mm. orang yang dia tunggu. Karena Iya. memang di dalam bulan puasa dilipat gandakan. Dan seharusnya kan dulu pernah itu diminta oleh ya eh, apa namanya Menteri Agama bahwa kita libur di bulan puasa penuh. Mm-mm. Mm. Diliburkan itu sekolah Iya. dan perguruan tinggi tapi ternyata tidak bisa karena Mm-mm. sudah diatur dengan kurikulum ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Itu barangkali Oke, karena baik. kesibukan membawa kita seperti kemarin tidak Mm-mm. sempat saya balas-balas itu kita punya ya Iya. karena yaitu ujian ini karena mau Iya. wisuda ya hampir wisuda tidak Masya tidak Allah. kebuka lagi ya kita ya. Iya, Iya, iya. makasih. Baik, Pak Ya Dokter, itu karena yang kita itu udah di barangkali yang saya Mm-mm. tanggapi. Baik, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara Nuansa Fajar. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses Ki selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat. Iya, jadi baik. Mari kita tutup. Ya, mari kita tutup dialog kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Eh, Demikian dialog kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ya saya, bagi diri saya dan kepada kita semua. Mm-mm. Dan insya Allah kita senantiasa istiqomah dalam beribadah sehingga kita mendapatkan apa yang kita kehendaki dalam hidup ini, ya keselamatan di dunia dan insya Allah keselamatan pula di akhirat. Mm-mm. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada kita tuntaskan untuk Nuansa Fajar dan yang pasti kita akan jelang jam 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, makasih.